Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja. Kenalin, nama gue Haksa. Gue akan bantuin kalian untuk membangun aplikasi yang sangat sederhana. Jadi, pertama kali, kita mau ngebangun aplikasi kita pakai apa nih? Pertanyaan adalah, apa yang paling gampang untuk kita ngebangun aplikasi kita? Oke, gue saranin dan gue rekomendasiin kalian cobain gunain React Native. Oke, pertanyaan adalah, apa itu React Native? React Native itu adalah sebuah framework. Nah, tapi React Native ini dibangun oleh Facebook. Nih, jadi Facebook itu React Native itu disupport sama Facebook. Dan di sisi lain, React Native itu udah banyak banget aplikasi yang gunain dia. Jadi ada kayak Facebook pasti, ada kayak Instagram ternyata pakai React Native. Terus Discord, Bloomberg, Pinterest, Tesla, Wix, Walmart, Uber Eats, dan Skype, dan masih banyak yang lain. Jadi, gue sangat merekomendasiin React Native untuk ngebuat aplikasi Android ataupun iOS ataupun website. Nah, yang kedua, gue juga rekomendasiin tentang yang namanya Expo. Jadi, Expo ini adalah frameworknya React Native. Jadi udah kalian bayangin ya, React Native itu adalah framework, yang dimana framework itu adalah pesawat sederhana. Jadi framework itu bisa memudahkan kita untuk ngebuat sesuatu supaya jadi lebih cepat. Oke. Nah, Expo itu adalah frameworknya React Native. Jadi intinya adalah kita akan ngebuat aplikasi yang sangat sederhana dengan cara yang sangat gampang. Oke? Dan juga fun. Tapi ada satu hal nih. Kita butuh beberapa hal yang harus kita install. Baik itu ada di dalam laptop kalian atau komputer kalian, dan juga ada di HP kalian. Oke? Yang pertama adalah Node.js. Node.js ini adalah JavaScript engine. Kenapa kita harus install Node.js? Karena React Native itu digunakan dan React Native itu ditulis di JavaScript. Jadi React Native itu pakai bahasa pemrograman JavaScript, dan kita pasti sangat sering nih gunain JavaScript di dalam aplikasi kita. Jadi JavaScript butuh Node.js untuk dia bisa bergerak, untuk dia bisa ya menjalankan fungsinya dengan baik. Gue nggak tahu kalau misalnya tanpa Node.js JavaScript tetap bisa berjalan atau enggak, tapi yang jelas untuk amannya dan emang diwajibkan untuk kita mempunyai Node.js untuk ngebuat aplikasi menggunakan React Native dan Expo. Oke, Node.js, dan kalau misalnya kalian mau install, kalian download dulu. Pertama ya download, klik download, habis itu dia muncul, terus udah, kalau misalnya udah tinggal install. Jadi ntar kalau misalnya kalian pas install, dia minta install Chocolate, dia minta install Yarn, dia install npm, itu kalian yes aja. Nggak ada hal yang bermasalah kok dari hal itu. Jadi semua yang dia minta itu ntar berfungsi untuk kedepannya kita ngebuat aplikasi. Oke? Nah, yang kedua yang harus kita install adalah Visual Studio Code. Jadi, kenapa gue nyaranin kalian Visual Studio Code? Ini tuh sebenarnya gini dulu deh, apa itu Visual Studio Code? Buat kalian yang baru, jadi Visual Studio Code itu sebenarnya buat tempat kita ngoding. Jadi, ini nih text editor, kalau kita ngomongnya text editor. Nah, sebenarnya ada banyak banget text editor di luar sana kayak Notepad++, Sublime, tapi gue cenderung nyaranin pakai Visual Studio Code. Ya, karena dia dibimbing sama Microsoft juga, tapi dia juga punya banyak banget fitur yang ngebuat ngoding tuh jadi jauh lebih gampang gitu. Ada beberapa fitur yang kayak dia bisa ngasih tahu kita kalau misalnya kita ada error di mana, atau bahkan yang paling enak adalah, yang paling penting bagi kita itu adalah coding kita tuh gimana caranya kita bisa rapi di dalam coding kita. Nah, ini Visual Studio Code ini bisa secara otomatis ngerapiin coding kita. Enak banget kan? Enak banget. Oke.
Node.js udah. Kalau kalian belum install cepat. Terus habis itu Visual Studio install. Terus yang ketiga adalah ini. Kalian harus aktifin mode developer di HP kalian, di Android lebih tepatnya, karena kita pengen ngebuat aplikasi yang sangat sederhana di Android. Jadi kalian harus aktifin developer option kalian dan enable USB debugging yang ada di HP kalian. Caranya gimana? Pertama kalian ke setting, terus cari about phone. Jadi kalian ke setting, cari about phone. Oke, kalau misalnya udah, terus abis itu masuk ke about phone, cari yang di paling bawah build number. Kalau di bahasa Indonesianya ini kalian bisa cari tentang ponsel. Ini about phone ini tentang ponsel kalau kalian pakai bahasa Indonesia. Terus ini cari yang paling bawah. Pokoknya yang di tentang ponsel atau about phone, cari yang paling bawah yang ada angka-angka gitu, atau bahasa Inggrisnya build number. Gue kurang tahu kalau misalnya ini bahasa Indonesianya apa. Oke. Build number tuh berarti angka pekerjaan atau angka pengerjaan. Angka barang lah mungkin ya. Oke. Nah, setelah kalian udah dapat, kalian tap aja terus. Tap terus nih build number. Tap terus. Tap misalnya gitu. Dan ntar dia muncul nih. Dia muncul, you are now 3 step away from being a developer. Pokoknya kalau misalnya kalian belum muncul ini nih, kalian pencet aja terus. Pencet terus sampai muncul ini. Nah, ntar setiap kalian mencet nih angka nih berkurang nih, jadi 2, 1 gitu. Tadinya sih nggak akan muncul ini, tapi kalau kalian pencet terus dia bakal muncul kayak gini. Nah, setelah kalian misalnya udah 3 kali pencet, nih kan, misalnya 3 kali pencet atau berapa kali pencet, sampai tulisannya berubah jadi kayak gini nih, you are now a developer. Itu tandanya adalah HP kalian udah dijadiin, atau intinya HP kalian bisa dibuat jadi ngedevelop sesuatu gitu. Mode developnya udah on lah intinya. Nah, setelah kalian udah sampai lewat sini, kalian back, masuk ke setting lagi, cari developer option. Oke, developer option ini nggak bakal muncul tanpa kalian aktifin mode developernya. Jadi kalau misalnya kalian sebelum ngaktifin ini developer option nggak bakal keluar. Oke, kalian masuk, misalnya masuk ya. Nah, kalian cari USB debugging. Nih, ada di bagian debugging. Dia biasanya ada di tengah nih. Nah, ini awal-awalnya pasti kalian off. Kalian klik aja. Nah, nanti dia bakal nanya allow USB debugging. Terus kalian oke aja. Itu intinya adalah kalian debug nanti pakai kabel USB yang dari laptop atau PC kalian ke HP kalian. Gitu. Jadi ini dinyalain bagian ini. Terus jangan lupa developer option ini wajib on ya, jangan kalian offin. Oke, yang bagian sini. Oke, kalau udah berarti kalian ready to go. Oke, kita akan ketemu lagi di video yang akan datang. Kita akan ngebuat satu aplikasi yang sederhana yang seperti ini. Jadi kan kalian udah install, kalian udah tahu React Native itu apa. Kita bakal bermain-main dengan React Native. It's okay. Ini semua gampang, jangan pernah merasa susah, dan kita bakal belajar bareng-bareng. Oke, kalian juga bakal belajar bahasa JavaScript lebih tepatnya. Terus kalian juga akan bermain-main dengan Expo. Terus jangan lupa untuk install Node.js. Jangan lupa juga download dan install Visual Studio Code. Lalu jangan lupa buat enable developer mode-nya dan enable USB debugging-nya. Dan setelah itu, minggu depan atau beberapa hari ke depan, kita akan ngebuat aplikasi yang sangat sederhana, mulai dari kotak-kotak aja dulu. Kita akan ngebuat satu aplikasi. Intinya adalah, ini bayangin ini layar HP ya. Kita akan naruh kotak di sini, warna merah paling atas. Terus ada kotak warna biru di tengah-tengah sini, dan ada 3 kotak warna merah sejajar. Terus ada kotak warna hijau, dan ini ada kotak warna biru. Dan ini yang ungu ini footer. Jadi kayak kalau misalnya biasa itu di aplikasi-aplikasi ojek online. Di aplikasi-aplikasi ojek online tuh biasanya ada kayak kotak-kotak gitu loh, kayak tabs gitu. Nah, kita buat ini dulu ya, minggu depan atau beberapa hari kemudian. Pokoknya di video selanjutnya
Yang penting adalah di video selanjutnya kita udah nggak ngebahas instalasi atau apa aja yang kita perluin. Yang intinya adalah di video ini gue pengen ngebahas apa yang bakal kita hadapin, kita mau pakai apa aja, yang harus diinstal apa aja, dan yang harus disiapin apa aja gitu. Oke? Intinya adalah Node.js harus diinstal, Visual Studio juga harus diinstal, atau ya kalian terserah sih kalau mau pakai Notepad++ atau Sublime, it's up to you. Oke, sama satu lagi, kalian harus enable developer option-nya dan enable USB debugging di HP kalian. Oke, see you next time. Semoga kita bisa bertemu secepatnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, tolong tulis di komen. Dan kalau misalnya ada kekurangan, mohon maaf. Semoga di video selanjutnya kita bisa bertemu lagi dan kita bisa belajar bareng. See you!